Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami diperkumpulkan di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami ya Tuhan, bila kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebagai nas kita pada sore hari ini, kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-29. Dengan judul atau perikop, perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang terikat dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah apapun kecuali Allah mereka. Sebab aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa ada tiga pemuda yang dibahas dalam konteks ini, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perlu kita ketahui bahwa pada awalnya nama Sadrak, Mesak, Abednego bukanlah nama mereka, melainkan Hanaya, Misael, dan Azaria. Nama Hanaya, Misael, dan Azaria adalah awalnya nama Yahudi, mereka yang tertuju kepada Allah. Tetapi ketika mereka memasuki kota Babilonia atau kota pembuangan, ketika mereka berada di tempat pembuangan, nama mereka diubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ditujukan kepada dewa orang Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun bangsa Babel mempercayai bahwa nama adalah dapat mempengaruhi karakter seseorang, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tidak berubah karakternya sama sekali, melainkan mereka tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saat ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu penyertaan Tuhan
kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita dapat melihat beberapa konteks atau beberapa poin yang dapat kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan menyertai anak-anaknya. Apa itu menyertai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyertai artinya mengiringi. Siapa yang diiringi di sini? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah itu siapa yang menyertai mereka? Itu jelas dikatakan bahwa yang menyertai mereka adalah Allah. Pertanyaan muncul bagi kita semua, mengapa Allah menyertai mereka di konteks ini atau dalam pembahasan kita pada saat ini? Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Allah tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini kita melihat bahwa mereka diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama mereka diperhadapkan pada pilihan apakah mereka memilih patung. Pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung sebagai dewa yang harus mereka sembah pada saat itu. Nah, di situ mereka diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama mereka diberikan pilihan adalah untuk menyembah dewa yang telah dibuat Nebukadnezar, dan yang kedua adalah mereka menyembah Tuhan yang mereka sembah pada saat itu. Tetapi ketika mereka diberikan dua pilihan yang bersyarat, mereka tetap memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Meskipun mereka tahu pada saat itu ketika orang memilih untuk menyembah dewa Babel pada saat itu, mereka akan dibebaskan dari yang namanya hukuman. Dan mereka akan terlepas dari segala hukuman itu. Tetapi ketika mereka menyembah Allah, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa mustahil ya bagi manusia ketika jangankan terkena atau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita terkena api sedikit saja sudah sakit, apalagi itu sudah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mustahil bagi secara manusiawi itu tidak akan terbakar. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kuasanya kepada semua orang yang ada di situ. Nah, ketika Nebukadnezar melihat di depan perapian itu, karena pada saat itu perapian itu ada pintu yang di bawahnya, di situ tempat untuk memasukkan kayu, dan di situ juga supaya angin itu masuk, supaya api itu tetap menyala. Nah, tidak jauh dari situ Nebukadnezar duduk dan melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu tidak mengalami yang namanya terbakar sekalipun, karena mereka percaya kepada Allah. Dan pada saat itu juga mereka melihat bahwa ada seorang sosok yang seperti dewa yang berjalan-jalan di area api itu, yang tetap menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seketika itu Raja Nebukadnezar itu heran melihat hal tersebut. Pada saat itu Raja Nebukadnezar juga memanggil mereka dan berkata kepada mereka, "Terpujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego." Apa yang perlu kita pelajari dari poin yang pertama, yaitu kita harus bisa membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa ada untuk anak-anaknya, dan Ia selalu menyertai dan menjaga setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu dalam Kristus dalam pengharapan kita. Meskipun Allah menyertai kita dengan cara yang berbeda, tidak mungkin Anda dan saudara Tuhan menyertainya sama, karena tidak mungkin kita mengalami hal yang sama. Begitu. Jadi Tuhan itu menyertai manusia itu secara berbeda-beda, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua adalah penyertaan Tuhan membuat orang lain takjub. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi, bagaimana Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian itu dalam wujud seperti dewa. Karena pada saat itu Tuhan menyertainya dan membuat Raja Nebukadnezar takjub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar ketika mereka di dalam perapian? Karena Allah menyertai mereka, karena mereka yakin dan mereka tidak pernah merasa takut dengan hal yang akan terjadi dalam hidup mereka. Dengan melihat kejadian itu, Raja Nebukadnezar menjadi terheran-heran melihat bahwa mereka tidak terbakar sedikit pun. Karena mustahil begitu, seperti yang telah saya katakan tadi, mustahil bagi manusia kalau dia dibakar tidak hangus seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan membuat keadaan menjadi terbalik. Dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dikatakan bahwa
Nebukadnezar sadar bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang menaruh pengharapan kepadanya. Dan pada saat itu, melalui keberanian dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah, maka Nebukadnezar membuat peraturan seperti yang awalnya tadi, tetapi ketika ia berkata bahwa siapa orang yang tidak menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan dibunuh dan rumah mereka akan dihancurkan. Nah, pada saat itu keadaan membuat Raja Nebukadnezar menjadi percaya kepada Tuhan berkat dengan keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa refleksinya bagi kehidupan kita pada saat ini? Yaitu bahwa ketika kita dalam keadaan terjatuh sekalipun, ingatlah telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar seruan kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul kita, untuk menolong kita dalam setiap keadaan yang kita alami, dalam setiap persoalan yang kita alami, asalkan kita percaya dan yakin bahwa Allah selalu menyertai dan melindungi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego pada masa saat ini ya Tuhan, yang tetap mempertahankan iman mereka kepada Engkau meskipun kami diperhadapkan dengan keadaan yang sulit sekalipun ya Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menolong kami dan Tuhan tetap mendengar seruan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.